Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendatang dari Hadramaut, Jazirah Arabia, yang mendirikan Masjid Luar Batang pada tahun 1736. Beliau dihadiahi sebidang tanah di kampung Luar Batang yang terletak dekat pelabuhan Sunda Kelapa oleh Jenderal Belanda karena dianggap telah berjasa. Di tempat ini beliau kemudian menyebarkan Islam. Beliau merupakan putra kedua Siti Fatimah. Hal ini tampak pada catatan tertulis berbingkai di dinding depan pintu makam, di sebuah marmer yang menempel pada tembok makam beliau. Tertulis tanggal wafat beliau hari Kamis 24 Juni 1756. Beliau beserta murid beliau Abdul Qadir bin Adam dimakamkan di masjid. Dulu makam mereka terletak di dalam masjid, namun karena perluasan bangunan kemudian dipindah di luar masjid. Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus dilahirkan di Yaman Selatan, tepatnya di daerah Hadratul Maut. 3 abad yang silam beliau dilahirkan sebagai anak yatim yang dibesarkan oleh seorang ibu, di mana sehari-harinya hidup dari hasil memintal benang pada perusahaan tenun tradisional. Husain kecil sungguh hidup dalam kesederhanaan. Setelah memasuki usia belia, sang ibu menitipkan Habib Husain pada seorang alim sufi. Di sanalah beliau menerima tampakan pembelajaran torekoh. Di tengah-tengah hidupan di antara murid-murid yang lain, tampak Habib Husain memiliki perilaku dan sifat-sifat yang lebih dari teman-teman beliau. Setiap ahli torekoh senantiasa memiliki panggilan untuk melakukan hijrah dalam rangka mensyiarkan Islam ke belahan bumi Allah. Untuk melaksanakan keinginan tersebut, Habib Husain tidak kekurangan akal. Beliau bergegas menghampiri para khalifah dan musafir yang sedang melakukan jual beli di pasar pada setiap hari Jumat. Setelah dipastikan mendapatkan tumpangan dari salah seorang kafilah yang hendak bertolak ke India, maka Habib Husain segera menghampiri ibu beliau untuk meminta izin. Walau dengan berat hati, seorang ibu harus melepaskan dan merelakan kepergian putranya. Habib Husain mencoba membesarkan hati ibunya sambil berkata, "Janganlah takut dan berkecil hati. Apapun akan kuhadapi, senantiasa bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Ia bersama kita." Akhirnya berangkatlah Al-Habib Husain menuju daratan India. Sampailah Al-Habib Husain di sebuah kota bernama Surati, atau lebih dikenal kota Gujarat, sedangkan penduduknya beragama Buddha. Mulailah Habib Husain mensyiarkan Islam di kota tersebut dan kota-kota sekitarnya. Kedatangan Habib Husain di kota tersebut membawa rahmatan lil alamin, karena daerah yang asalnya kering dan tandus kemudian dengan kebesaran Allah maka berubah menjadi daerah yang subur. Agama Islam pun tumbuh berkembang. Hingga kini belum ditemukan sumber yang pasti berapa lama Habib Husain bermukim di India. Tidak lama kemudian beliau melanjutkan misi hijrah beliau menuju wilayah Asia Tenggara hingga sampai di Pulau Jawa dan menetap di kota Batavia, sebutan kota Jakarta tempo dulu. Batavia adalah pusat pemerintahan Belanda dan pelabuhannya adalah Sunda Kelapa. Maka tidak heran kalau pelabuhan itu dikenal sebagai pelabuhan yang teramai dan terbesar di zamannya. Pada tahun 1736 Masehi, datanglah Al-Habib Husain bersama para pedagang dari Gujarat di pelabuhan Sunda Kelapa. Disinilah tempat persinggahan terakhir dalam mensiarkan Islam. Beliau mendirikan surau sebagai pusat pengembangan ajaran Islam.
Beliau banyak dikunjungi bukan saja dari daerah sekitarnya, melainkan juga datang dari berbagai daerah untuk belajar Islam, atau banyak juga yang datang untuk didoakan. Pesatnya pertumbuhan dan minat orang yang datang untuk belajar agama Islam ke Habib Hussein mengundang kesinisan dari pemerintah VOC yang dipandang akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Akhirnya Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya dijatuhi hukuman dan ditahan di penjara Glodok. Dalam ajaran Islam, karomah dimaksudkan sebagai khorikun lil adat, yang berarti kejadian luar biasa pada seseorang wali Allah. Karomah merupakan tanda-tanda kebenaran sikap dan tingkah laku seseorang yang merupakan anugerah Allah karena ketakwaannya. Berikut ini terdapat beberapa karomah yang dimiliki oleh Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, atau yang kita kenal Habib Luar Batang, seorang wali Allah yang lahir di Jazirah Arab dan telah ditakdirkan wafat di Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta Utara. Di masa belia, di tanah kelahirannya yaitu di daerah Hadratul Maut, Yaman Selatan, Habib Hussein berguru pada seorang alim sufi. Di hari-hari libur ia pulang untuk menyambang ibunya. Pada suatu malam ketika ia berada di rumahnya, ibu Habib Hussein meminta tolong agar ia bersedia membantu mengerjakan pintalan benang yang ada di gudang. Habib Hussein segera menyanggupi, dan ia segera ke gudang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Makan malam juga telah disediakan. Menjelang pagi hari, Ibu Hussein membuka pintu gudang. Ia sangat heran karena makanan yang disediakan masih utuh, belum dimakan Hussein. Selanjutnya, ia sangat kaget melihat hasil pintalan benang begitu banyaknya. Si ibu tercengang melihat kejadian ini. Dalam benaknya terpikir, bagaimana mungkin hasil pemintalan benang yang seharusnya dikerjakan dalam beberapa hari malah hanya dikerjakan kurang dari semalam. Padahal Habib Hussein dijumpai dalam keadaan tidur pulas di sudut gudang. Kejadian ini oleh ibunya diceritakan kepada guru Thorekoh yang membimbing Habib Hussein. Mendengar cerita itu, maka ia bertakbir sambil berucap, "Sungguh Allah berkehendak pada anakmu untuk diperolehnya derajat yang besar di sisinya. Hendaklah ibu berbesar hati dan jangan bertindak keras kepadanya. Rahasiakanlah segala sesuatu yang terjadi pada anakmu."